Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama Ibu Yasinta Durahayu, mahasiswa PPL dari IAIN Prokerto. Tadi, sebelum pelajaran ini, kalian telah belajar tematik bersama Ibu Siti Mukaromah. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Materi pada hari ini, kita akan belajar tentang Sunan Muria. Yang pertama, silsilah dan riwayat Sunan Muria. Nama pribadi Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Silsilah dan kisah hidup Sunan Muria tidak cukup dicatat dalam tulisan sejarah Jawa. Versi yang pertama, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukaya dan Dewi Sofia. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Jafar Shodiq atau Sunan Kudus putra Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Versi kedua disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Sarifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra. Yang pertama, Raden Umar Said. Yang kedua, Sunan Giri. 3. Yang ketiga, Raden Amir Haji Sunan Kudus. Dan yang keempat, Sunan Giri II. Jika versi silsilah ini benar, maka Dewi Sarifah istri Sunan Ngudung adalah adik Sunan Kalijaga. Versi ketiga Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai anak dan orang tua tampaknya lebih didukung oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Di dalam silsilah keturunan Sunan Muria, misal, diketahui bahwa salah seorang putranya yang bernama Pangeran Santri dikenal dengan gelar Sunan Adilangu, dan Adilangu adalah kediaman Sunan Kalijaga. Yang kedua, kepribadian Sunan Muria. Bahwa Sunan Muria itu adalah wali yang sakti, kuat fisiknya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Jarak antara kaki undeg-undegan atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Bayangkanlah jika Sunan Muria dan istrinya atau dengan muridnya setiap hari harus naik turun atau turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya, menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria. Harus jalan kaki. Itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian yang tinggi, demikian pula murid-muridnya. Sunan Muria adalah tokoh agama yang amat bersahaja. Dia tidak berkaitan dengan hal-hal politik atau popularitas yang memungkinkan kisahnya lebih banyak tertulis dalam sejarah. Sebagai wali, Sunan Muria lebih banyak membenamkan dirinya dalam kehidupan rakyat kecil yang miskin. Para muridnya kebanyakan dari kalangan para petani, pedagang, dan nelayan kecil. Dia berbaur dan menyelami setiap sisi terdalam kehidupan masyarakat. Langkahnya yang sederhana ini telah membawanya menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Satu tindakan lain yang membuktikan Sunan Muria menyusup dalam lubuk hati rakyat adalah tidak dilarangnya tradisi melakukan kenduri setelah kematian seseorang. Yang ketiga, perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah. Dalam melakukan dakwah, ia menggunakan cara yang seperti digunakan ayahnya, yaitu dengan cara yang halus. Ibarat mengambil ikan, tetapi jangan sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuhnya untuk menyiarkan agama Islam di seputar Gunung Muria. Tempat tinggal Sunan Muria memang di puncak Gunung Muria, yang salah satu puncaknya bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah Sunan Muria adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia adalah salah satu wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan ia juga telah menciptakan berbagai tembang Jawa
yaitu tembang sinom dan kinanti. Metode yang merupakan lanjutan dari kerja dakwah ayahnya ini menyebabkan Sunan Muria lebih mengenal tradisi Jawa. Dia juga dikenal sebagai seorang seniman yang melestarikan gamelan dan kesenian tradisi lainnya. Melalui cara ini, Sunan Muria mulai sedikit demi sedikit memasukkan ajaran agama dan syariat Islam. Inilah awal masuknya penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria. Dengan begitu, rakyat tidak terkejut dengan ajaran baru Islam. Pembenaran tentang ajaran Islam diterima rakyat secara rasional, sebab perjalanan di wilayah yang akrab dengan mereka. Syair-syair Jawa diubah liriknya dengan kebijakan-kebijakan rakyat mengenal Islam sebagai sesuatu yang lembut. Metode ini masih berlangsung hingga saat ini di Jawa. Begitu dekatnya Sunan Muria dengan rakyatnya, sehingga luasnya wilayah dakwah merambah sampai daerah pemukiman terpencil. Seperti daerah Gunung Muria sendiri sangat terpencil, namun dakwanya sampai ke wilayah Pati, pesisir Jawa, selain tentunya Kudus. Jauh sejak zaman Wali Songo, Sunan Muria telah mengajarkan pengikutnya untuk bersama meruat bumi. Hampir tak pernah disebut dan memang jarang yang tahu ihwal kontribusi dakwah Wali Songo terhadap pelestarian bumi. Wali Songo selama ini lebih banyak dipahami sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa yang hanya menyampaikan risalah ketauhidan semata. Sunan Muria juga mengajarkan untuk melestarikan alam agar terhindar dari bencana longsor. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menanam pohon dan menjaga kelestarian alam. Menanam pohon parijoto, pakis haji, dan jati, serta menjaga kebersihan mata air yang ada. Yang keempat, contoh nilai positif sikap Sunan Muria. Sunan Muria yang dimakamkan di gunung serta kehidupannya yang melekat bersama dengan masyarakat kecil di sekitarnya dapat kita ambil hikmahnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hamba Allah, Sunan Muria tetap memadukan antara menjaga kesehatan hati dengan berzikir, kesehatan pikiran dengan menimba ilmu, serta kesehatan fisik dengan melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki. Yang kedua, sebagai pendakwah, Sunan Muria sangat membaur dengan masyarakat di sekitarnya, memperbaiki akhlak mereka sembari meluruskan sejalan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menjaga ekosistem alam dan mengedepankan konservasi alam serta lingkungannya. Hal ini selaras dengan tugas manusia yang merupakan khalifatullah fi al-adl, khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan sama Ibu langsung, chat pribadi. Dan untuk tugas, silakan kerjakan 5 soal ini di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan chat pribadi ke Bu Guru Yasinta. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.